Yang dimaksud dengan hati itu bukan segumpal daging yang ada di dada sebelah kiri kita. Tetapi yang dimaksud dengan hati itu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musabbibil asbab, al-fatihi lil abwab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul wahhab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-hadi ila as-sawab wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jazai wa thawab, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, taufik dan hidayah dan inayah daripadanya jualah kita pada saat ini dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari pembalasan nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatu tsaniyata asyar min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikrah. Hikmah yang ke-12 daripada Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, tidaklah memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seperti uzlah yang masuk dia dengan uzlah itu akan midan lapangan pikir. Tidaklah memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seumpama uzlah mengasingkan diri daripada manusia, yang mana dia masuk dengan uzlah itu akan midan lapangan fikrah, berpikir. Itulah tarjamah atau makna daripada hikmah yang ke-12 ini. Adapun syarah atau penjelasan daripada hikmah yang ke-12 itu adalah la syai'a anfa'a lil qalbi min uzlatin ay khalwatin mashubatin bitafakkur. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada uzlah, artinya khalwat, menyendiri, menjauh daripada manusia, yang disertai dengan tafakkur. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam diri kita ini
ada yang disebut dengan qalbun, hati. Yang dimaksud dengan hati itu bukan segumpal daging yang ada di dada sebelah kiri kita. Tetapi yang dimaksud dengan hati itu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam diri kita. Yang dengan hati itu kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menuju surga, mana yang menuju neraka. Nah, hati kita itu apabila baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tetapi bila hati kita ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Imam Ahmad bin Athaillah menyebutkan di dalam hikmah yang ke-12 ini adalah tentang hati yang rusak. Hati yang rusak itu adalah hati yang seringkali lupa kepada Allah. Hati